Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau panenin seledri. Ada sebagian saya potongin ini. Saya nggak mau cabut akarnya karena akarnya juga udah terlalu kebanyakan, jadi agak ribet. Nah, ini saya mau ambil daun-daunnya sama batangnya buat apa namanya? Buat jus dan buat sayur. Ini batangnya dan ini daunnya ya. Jadi dulu karena udah terlalu rimbun. Udah terlalu rimbun, kasihan sama yang baru ada pucuk-pucuk barunya, jadi nggak kebagian nutrisi. Wangi banget teman-teman, wangi beneran wangi, jadi dia wangi itu enak banget. Di sini seledri yang batangnya besar kayak gini nih mahal harganya. Dan biasanya sih kebanyakan nggak dibuat sayur ya. Mereka itu buat atau nggak buat, paling buat nggak dibuat campuran sayur. Yang paling sering itu dibuat jus dan maaf, ini buat makanan kelinci itu paling bagus. Jadi kelincinya tuh bulunya jadi bagus dan gendut. Nah, mahal, makanya mahal harganya. Satu batang tuh bisa berapa dolar gitu ya. Karena waktu itu kan suami saya anaknya punya kelinci ya, karena udah besar tapi masih tetap piara kelinci, terus piara kucing, piara anjing. Jadi makanannya setiap hari tuh dia harus beli daun ini seledri ini yang batangnya gede-gede, bukan yang batangnya kecil ya seperti ini. Yang itu dibuat mahal harganya. Nah, saya bilang kalau di Indonesia sih murah gitu ya, karena memang beda kan dengan kalau di Indonesia kan itu tumbuhnya subur banget ya. Kalau contohnya daftarnya NFT das bucket ya. NFT das bucket sama nih batangnya gede-gede nih tuh, batangnya gede-gede. Jadi yang baru-baru ini bisa bertumbuh dengan baik, karena kalau nggak saya panenin nih yang kecil-kecil nih, yang baru tumbuh, pucuk-pucuk yang baru tumbuh itu nggak dapet sinar matahari. Nggak dapat sinar matahari.
Kalau yang bagus itu akarnya seperti ini teman-teman, putih bersih ya, putih bersih. Terutama kalau kita taruh di rakit apung. Kalau rakit apung kan airnya itu penuh ya, jadi akarnya juga jadi bagus. Repotin sih lumayan, tapi kalau yang udah full penuh itu agak susah dicopotin. Bisa juga ini buat dicampurin kacang bawang seledri, oh enak juga ya. Atau kita membuat kue kayak simping tapi dicampurin seledri, enak. Selain dibuat jus, karena kalau udah dibuat jus di sini tuh mahal harganya. Satu gelas itu bisa 75.000. Makanya saya kok beli jus di sini kadang-kadang suka sampai terkaget-kaget, cuma campuran wortel dan apa itu mahal, minta ampun. Nih banyak daun yang baru. Ini paling kalau dibikin jus nggak banyak teman-teman. Setiap hari kita minum itu bagus banget. Nih, rata-rata akarnya bagus banget tuh teman-teman ya. Jadi senang lihatnya. Lihat teman-teman, akar yang bagus ini seperti ini, dan lihat ke batangnya itu ya. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia itu sebenarnya kita nanam apa aja tuh jadi gitu. Jadi nggak kayak di sini saya tanam itu lihat musim. Ya kalau lagi pas musimnya musim dingin, saya harus tanam apa. Kalau pas lagi musim panas, saya juga harus tanam apa. Jadi tergantung sama musimnya. Senang saya lihatnya, bukan aku akan senang. Ini bagus. Batangnya ini gendut-gendut banget.
Jadi nah, ini pucuk-pucuk yang baru bisa dapat matahari dan warnanya nggak jadi kuning. Karena kalau kita nggak ambilin yang tua itu, kesian yang pucuk-pucuk yang baru itu dia warnanya jadi kuning. Dan kelebihannya kalau hidroponik ya teman-teman, itu kalau kita simpan di dalam kulkas, setelah kita cuci bersih, kita bersihin ya, itu kita simpan di kulkas itu bisa sampai seminggu lebih ya. Tapi beda sama yang organik. Kalau yang organik itu ya, saya soalnya sudah pernah gitu ya, karena kan saya juga punya tanaman organik. Jadi kalau yang tanaman organik itu baru 2 hari masuk kulkas langsung jadi apa ya, kayak layu gitu ya, kayak layu. Jadi kalau sebenarnya kalau yang organik itu saya biasanya kalau ambil itu harus langsung di masak ya. Nah, kalau saya yang organik memang kebetulan saya nggak nanam ya untuk seledri, paling apa namanya, daun ketumbar atau koriander itu saya tanam ya. Saya tanam koriander, saya tanam di media organik sama hidroponik. Jadi saya kalau yang organik sudah habis, saya ambil yang di hidroponik, dan perbedaannya jauh sekali. Kalau yang hidroponik saya bisa simpan, saya taruh plastik, lalu saya menggunakannya kapan itu baru saya ambil lagi. Untuk hidroponik apa namanya, seledri hidroponik. Ini hitam bukannya kotoran ya, tapi waktu itu saya lagi berpikir kenapa nggak saya kasih kopi biar apa namanya, slak atau apa keong-keong yang kecil itu nggak makanin gitu. Nah, sekarang juga saya punya apis buat teman-teman. Kalau yang kan biasanya kalau lettuce itu kan biasanya yang kita bisa lakukan adalah buat salad ya, satu buat salad atau buat burger atau sandwich ya. Nah, kalau saya sekarang, kemarin saya coba saya tumis seperti apa namanya, seperti pokcoy, enak, beneran enak. Tapi jangan masaknya jangan lama-lama, jangan terlalu banyak dikasih air. Dan ini dikasihnya terakhir ya. Itu crunchy ya, itu crunchy ya. Dimasak cuma, saya mah masaknya cuma 5 menit ya. Saya tutup 5 menit. 5 menit saya tutup, lalu dimatikan apinya. Aduh, enak bener teman-teman, enak. Saya enak banget. Jadi itu salah satu solusi buat teman-teman yang nggak doyan ya, nggak doyan selada yang cuma dipakai cuma dicampurin ke apa namanya, ke sandwich atau apa gitu ya. Nah, itu salah satu solusinya adalah dengan memasak seperti pokcoy. Jadi kita lakukan tumis atau cah pokcoy, cah lettuce. Jadi kita punya banyak alternatif untuk lettuce bisa kita makan.
ya sudah cukup besar, jadi ini dia lumayan dapat 3. Saya kayak gini nih teman-teman, pindahin kalau saya lihat di sini kurang matahari ya. Biasanya kalau saya mau gampang kita puter aja ya. Nah ini saya udah dapetin. Nah sekarang kita pindah. Saya mau ambil ini karena juga ini udah mulai tuh apa namanya, gitu. Nah ini satu lagi. Ini saya dapat 2. Nah ini tinggal tunggu kuning lagi. Nah masih ada beberapa ya. Nah ini karena udah mau musim dinginnya tuh udah luar biasa dingin, jadi kebanyakan sudah apa namanya, ini sudah mulai jadi saya mau coba pindahin kail karena di sana kayaknya kurang matahari, jadi ini kurang bagus. Ini saya coba di sini.
biasanya setelah ini saya cuci dulu, cuci bersih, baru nanti saya masukin ke dalam plastik. Klip itu beda, bisa disimpan ya. Saya juga masukin ke dalam klip. Nah ini kalau warna ungu kita lagi mau coba. Nah ini kalau warna ungu yang bisa sering ganti. Oke, sekian dulu teman-teman. Untuk kali ini saya cuma ambilin apa namanya bebenah rapi-rapi seledri karena sudah harus dipanen. Jadi saya panen dengan cara menggunting ya, atau dipotes gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi apa namanya pembenihan ya. Ya karena kalau seledri yang saya tahu itu kita ngebenihinnya itu lama, bisa sampai 1 bulan. Itu kalau beruntung ya sebulan, kalau nggak beruntung bisa 1,5 bulan atau 2 bulan, karena dia susah banget kalau mau sproutnya ya. Jadi saya cuma menggunting atau memotes gitu ya. Dan kalau memang ada akar yang baru, biasanya saya pisahin gitu, saya pisah-pisahin. Jadi satu net pot ada 2 pohon gitu, nanti saya pisahin yang 2 pohon itu saya pisahin jadi 2 net pot ya. Kayak ini kan ini kelihatannya cuma satu pohon, ini cuma 1 pohon ya. Ada yang 2 pohon, jadi waktu itu memang satu net pot saya ada beberapa pohon, tapi saya pikir-pikir kok full gitu ya. Waktu itu bisa 3 pohon, tapi karena masih kecil-kecil ya, jadinya saya taruh satu net pot beberapa pohon ya. Setelah besar-besar, nah ini jadinya kayak gini nih teman-teman. Ini satu net pot bisa 2 tuh, 2 apa 3, 2. Nah itu jadi full. Nah saya lagi mikir caranya gimana biar bisa dipindahin ke net pot yang lain, jadi bisa jadi dua net pot tuh. Lagi mikir caranya gimana, karena susah juga misahin akarnya, malah saya jadi ngeri takutnya mati gitu. Oke, sekian dulu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya kasih ya.
Hmm, jadi untuk lettuce ya itu banyak alternatif, nggak hanya dibuat dibuat apa namanya dibuat sandwich ya, atau buat burger atau buat hotdog ya, itu bisa kita tumis atau cah bawang putih, cuma bumbu bawang putih aja, kayak kasih minyak minyak apa namanya, eh, minyak wijen, uh, kecap asin, udah itu aja. Atau kalau nggak punya minyak wijen, kecap asin, boleh pakai bawang putih aja, dicah, digoreng, nah baru dimasukin sayurnya ya. Oke, sekian dulu teman-teman, terima kasih. Teman-teman, ini hasil bersih-bersih saya hari ini. Jadi saya dapetin dua kapsikam atau apa namanya, uh, paprika kuning. Di sini mahal. Nah, saya dapetin lettuce iceberg ada 6, 7, 8. Nah, untuk dapetin seledrinya nggak tahu ya, saya tadi mungkin ada sekiloan lebih atau berapa kilo saya kurang tahu ya. Ada sekilo, kayaknya ada sekilo, karena itu banyak banget dari beberapa pohon ya. Nah, ini dia hasilnya ya, yang saya dapetin untuk bersih-bersih hari ini. Jadinya buat teman-teman mudah-mudahan tambah semangat untuk apa namanya menghasilkan sayur. Nah, untuk sampahnya, biasanya nih sampahnya ini saya masukkan ke organik atau ke hidroponik yang apa namanya, yang untuk hidroponik yang medianya kokopit ya, sama sekam bakar kalau di Indonesia. Kalau saya di sini cuma pakai kokopit karena sekam bakar nggak ada. Jadi saya pakainya clay ball ya, atau hidroton ya. Jadi saya masukin ke sampahnya ke eh, jadi nggak percuma. Saya nggak pernah masukin sampah yang sudah dimasak ya, karena itu baunya nggak enak banget ya. Jadi saya masukin sampah-sampah bekas kulit sayuran, kulit buah, atau kulit apa wortel dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Itu bagus buat organik atau hidroponik yang medianya itu kokopit. Kalau di Indonesia kokopit atau sekam bakar, dicampur sekam bakar. Kalau di sini saya pakainya kokopit dan clay ball. Oke teman-teman, semoga semangat karena ini buat apa namanya, buat saya pribadi ini kita jadi nggak ragu untuk makan sayuran, untuk makan buah-buahan. uh, Lebih lagi kalau saat itu sayur-sayuran dan buah-buahan uh, di situasi seperti ini atau COVID ya, banyak virus. Jadi kita kadang-kadang kan kalau mau ke pasar juga agak-agak ngeri. Karena kan tahu sendiri kalau di pasar itu kan orang semua bisa pegang-pegang sayur ya, kita nggak tahu. Jadi lebih baik tanam sendiri di halaman rumah kita. Cuma punya space kecil juga nggak apa-apa ya. Itu juga bisa kita lakukan dengan bertanam secara hidroponik ya. Atau kalau mau tanam secara organik ya apa namanya pakai ditempelin ke tembok atau apa gitu ya. Jadi kita bisa makan sayuran atau buah-buahan yang kita hasilkan sendiri ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini hasil panen yang saya udah cuci. Saya agak keringkan ya, tetesin airnya. Baru kita plastikin. Jadi dia akan tahan lama ya. Biasanya sih bisa tahan 2 minggu, 2 minggu lebih ya. Jadi ini sekali lagi saya kasih advice untuk yang nggak suka apa namanya lettuce semua lettuce saya rasa bisa ya, karena lettuce itu nggak jauh beda sama apa sawi putih atau sawi hijau. Itu kita bisa tumis atau kita bikin cah, terserah mau dicampurin cah seafood atau cah daging atau cah ayam. Tapi kalaupun mau cah polos cuma dibumbuin bawang putih,
minyak wijen dan kecap asin, itu udah enak banget ya. Kasih sedikit merica kalau mau pakai merica, dan apa ya, kalau saya bikin, saya campurin telur. Jadi telur itu saya campurin ya, setelah udah agak mateng baru saya masukin telur. Nah itu dia, enak bener ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman semangat untuk berkebun, untuk memulai apa namanya, menanam, nggak usah yang susah-susah dulu kayak seledri, daun bawang dan lain sebagainya yang sehari-hari pasti kita pakai.